Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Iya, oke. Hari ini kita ngebahas tentang implementasi teknik evaluasi untuk media sederhana 3 dimensi. Di sini saya mengutip salah satu hadis ya, yang berbunyi menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Dan juga barang siapa yang meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya suatu jalan menuju surga. Mudah-mudahan hadis ini menjadikan motivasi untuk kita semua, untuk selalu bersemangat, apapun kendalanya, seperti apapun ya, Bapak Ibu tetap semangat. Oke, karena ini itu web kita yang ketiga ya. Oke, mudah-mudahan nilai, web ketiga ini bisa memberikan suasana yang berbeda ya, meskipun banyak kendala. Di sini saya ingin menyampaikan satu statement nilai mungkin tercetak di transkrip, tetapi karakter perjuangan dan ketekunanlah yang akan menentukan masa depan kita. Mudah-mudahan perjuangan dan ketekunan ibu-ibu hari ini itu akan menjadikan kesuksesan di masa depan ya. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, Bapak Ibu, kita di sesi ke-7 atau terakhir ini yang ingin CPK yang ingin disampaikan, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa setelah ibu-ibu mengikuti mata kuliah ini, diharapkan dapat mengidentifikasi karakteristik model-model evaluasi program, kelebihan dan kekurangannya, dapat merancang evaluasi program media sederhana, dapat menentukan model evaluasi, dapat mengimplementasikan kegiatan evaluasi di media 3 dimensi ini. Nah, sebelum kita melanjutkan, di sini saya akan menyampaikan bukan statement ya, pengertian tentang media sederhana yang mudah-mudahan ibu-ibu juga sudah mempunyai pengertian sendiri mungkin dari para ahli yang lain. Di sini mungkin ini akan menjadi referensi untuk Bapak Ibu ya. Jadi pengertian evaluasi media sederhana itu adalah evaluasi dalam konteks ini adalah proses sistem untuk mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan data guna menilai kualitas, efektivitas, dan dampak media 3 dimensi terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Berbeda dengan sekedar memberi nilai evaluasi bertujuan untuk pengambilan keputusan apakah media layak digunakan, diperbaiki, atau tidak digunakan. Jadi itu adalah pengertian dari evaluasi media sederhana 3 dimensi. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah melihat ya di materi inisiasi, di situ tertera bahwa ada orientasi evaluasi program yang terdiri dari 4 poin. Yang pertama berorientasi pada tujuan program, yang kedua berorientasi pada keputusan decision oriented, ya ini berbasis bukti, fokus solusi, dan dampak jangka panjang. Jadi di sini menentukan ini layak untuk disampaikan atau tidak. Dan juga kalau misalnya layak, evaluasi yang sudah kita dapat dari keputusan ini apa gitu. Jadi ini memang berorientasi pada keputusan decision oriented ya. Yang ketiga adalah berorientasi pada kegiatan dan orang-orang yang menanganinya. Yang keempat adalah berorientasi pada pengaruh dan dampak program. Mungkin kalau di materi inisiasi hanya ini aja, Bapak Ibu bisa membaca lebih detail lagi di modul yang sudah disampaikan oleh UT ya, yang sudah di-share ke Bapak Ibu semua. Nah, ini ada macam-macam model evaluasi program, jumlahnya ada 8 ya. Masing-masing mempunyai pengertian masing-masing. Di antaranya adalah model evaluasi program. Yang pertama itu model tujuan. Model ini mengukur sejauh mana program pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di awal.
Jadi model ini mengukur ya Ibu ya, mengukur sejauh mana program pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di awal. Di awal sudah mencapai tujuan atau belum, seperti itu. Jadi implementasi di media sosialnya ini evaluasi dilakukan dengan membandingkan output media 3 dimensi jadi dengan spesifikasi awal ya atau kerangka acuan atau modul. Nah, contohnya misalnya jika tujuan awal adalah mahasiswa atau siswa ya, siswa mampu memahami struktur sel, nanti Ibu sesuaikan aja. Nah, ini seperti estetika atau kemudahan navigasi tidak diukur jika tidak masuk ke tujuan awal. Ini masuk ke tujuan awal. Dari misalnya ibu-ibu mengimplementasikan media 3 dimensi ini di awal seperti apa, di akhirnya seperti apa. Kira-kira masuk nggak dengan model ini ke tujuan yang awal, seperti yang sudah direncanakan atau dibuat. Seperti itu. Nanti disesuaikan dengan apa yang ingin Ibu sampaikan tujuan itu ke siswa masing-masing. Selanjutnya yang kedua yaitu model bebas tujuan. Nah, evaluator sengaja mengabaikan tujuan program untuk mencari dampak sampingan positif atau negatif yang mungkin terjadi. Ya, kita langsung pada contoh aja, yaitu yang tadi kedua ya, masuk ke implementasi di media 3 dimensinya ini, implementasinya bagaimana? Cocok untuk tahap uji, coba beta, atau tidak hanya mengecek apakah siswa bisa memutar objek, tapi juga mengamati reaksi spontan. Jadi model bebas tujuan maksudnya siswa kita ini kita arahkan ke tujuan, tapi di sini kita lihat cocok nggak dengan uji coba yang udah kita terapkan. Kalau misalnya tidak cocok berdasarkan evaluasi, berarti kita akan merubah ke tujuan yang baru, yang sesuai. Kalau memang hasil evaluasi itu tidak memungkinkan untuk dilanjutkan media ini, gitu. Yang ketiga, yaitu formatif-sumatif evaluasi model. Ini adalah model paling klasik dalam pengembangan media. Jadi mirip dengan model EDI ya. Nah, Bapak Ibu bisa pelajari lebih dalam lagi tentang formatif-sumatif evaluasi model. Sini saya hanya menyampaikan sebagian kecil aja ya. Nanti seperti apanya silahkan Ibu baca lebih banyak lagi di modul. Nah, ada juga model convenience ya. Jadi model ini terlihat keselarasan antara 3 komponen. Yang pertama komponen perencanaan, proses, dan hasil. Nah, untuk implementasinya juga disesuaikan. Nah, di sini kebetulan saya mengimplementasikan kesiapan mahasiswa. Apakah mereka punya spek tinggi atau hanya smartphone, materi software gitu ya. Transaction-nya apakah interaksi mahasiswa dengan objek 3 dimensi sesuai atau tidak. Nah, misalnya Zoom-nya, link-nya, atau malah banyak yang error. Jadi disesuaikan dengan model yang memang sudah dipilih. Kalau misalnya tidak sesuai, apakah media ini benar-benar mengubah pemahaman autocom-nya itu, apakah media ini benar-benar mengubah pemahaman mahasiswa atau tidak. Kalau misalnya lebih mudah, mahasiswa lebih paham, itu bisa dipakai. Tetapi kalau misalnya evaluasi ini tidak bisa benar-benar mengubah pemahaman mahasiswa, maka boleh dirubah. Yang kelima itu adalah model evaluasi model ya. Evaluasi model. Model ini sangat komprehensif karena menjawab 5 pertanyaan besar. Yang pertama, system assessment, program planning, program implementation, program improvement, dan program certification. Ya. Yang selanjutnya adalah
ini adalah salah satu model populer ya yang mengembangkan media pembelajaran. Implementasinya juga bisa Ibu dan Bapak sesuaikan dengan sesuai dengan kebutuhan dari kelas masing-masing. Yang ketujuh adalah model kesenjangan. Model ini berfokus pada mencari gap atau kesenjangan antara standar yang seharusnya dan kinerja kenyataan di lapangan. Jadi kinerja di lapangan itu yang dibutuhkan seperti apa nih modelnya. Kalau misalnya memang modelnya standar, ya berarti kita menggunakan yang standar yang umum. Kalau misalnya standar ini terpenuhi dan cocok dengan siswa kita, berarti ini kita bisa memakai ini. Tetapi kalau misalnya kurang sesuai, berarti kita sesuaikan lagi dengan yang lebih cocok, betul ya. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah model evaluasi kualitas dan output pembelajaran. Berbeda dengan model yang tadi ya, model ini fokus pada proses program. Program model ini fokus pada produk akhir ya. Di dunia 3 dimensi, ini biasanya mengacu pada standar ISO 9126 atau MCQAL yang dimodifikasi ya. Selanjutnya, Bapak Ibu juga bisa memilih lagi, balik lagi ke output akademik yang diinginkan apa. Apakah nilai yang kalau pada mahasiswa itu nilai proses mahasiswa menggunakan media 3 dimensi lebih tinggi dibanding yang hanya menggunakan buku teks. Kalau misalnya lebih tinggi berarti model evaluasi kualitas dan output pembelajaran ini cocok. Tetapi kalau lebih tinggi menggunakan buku teks berarti dicari dengan yang lebih cocok gitu ya. Apakah ini sesuai atau tidak. Jadi kembali lagi kepada kebutuhan masing-masing. Nah, di sini ada prinsip evaluasi media, yaitu prinsipnya harus berkesinambungan. Jadi bersifat kompleks dan bertahap. Kesalahan kecil tahap awal, misalnya topologi yang buruk saat pemodelan akan merambat dan semakin parah di tahap texturing dan animasi. Jika baru dievaluasi di akhir, biaya perbaikan akan sangat besar, bahkan harus mengulang dari awal. Jadi dipertimbangkan ini kalau kita memakai model ini, media produksi ini kira-kira berakhir baik nggak? Atau kalau misalnya malah mengulang dari awal, tidak sesuai, berarti itu akan disesuaikan ya. Disesuaikan dengan yang menurut kita bisa nggak nih, prinsipnya akan berkesinambungan atau berkelanjutan gitu ya. Nah, prinsip yang terus kenapa prinsip ini sangat penting? Karena memang produksi media tiga dimensi ini bersifat kompleks dan bertahap. Kesalahan kecil di tahap awal ini akan merambat dan semakin parah. Jadi kalau misalnya kita memang ada kesalahan kecil yang kita abaikan, itu justru akan sangat berdampak besar. Bahkan kita bisa mengulangnya dari awal. Nah, ini ada tahapan-tahapan dan juga kegiatan evaluasi berkelanjutan yang bisa kita lihat. Misalnya praproduksi, storyboard and desainnya itu kegiatan evaluasi berkelanjutannya apa? Misalnya evaluasi desain konsep, apakah sketsa objek 3 dimensi sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran atau revisi sketsa belum permodelan dimulai. Nah, ini praproduksi dulu. Jadi kita lihat dulu apakah ini sudah konsep ini sudah sketsa ini sudah sesuai dengan 3 dimensi atau belum. Nah, lanjut kedua yaitu produksi modeling. Kegiatan evaluasi berkelanjutannya, evaluasi poligon topologi, apakah ada non atau poli yang berlebihan, apakah bentuk proporsionalnya revisi segera ditemukan atau tidak, gitu ya. Jadi di sini kita bisa menentukan ini modeling ini siap nggak untuk disampaikan atau dipakai. Nah, setelah itu udah merasa cocok, kita masuk ke produksi texturing,
dan UV mapping. Nah, di sini ada evaluasi Rachel ya. Nah, jadi kita di sini bisa memperkirakan apakah resolusi terlalu berat untuk perangkat siswa atau tidak. Kalau misalnya terlalu berat, berarti kita perkecil kembali, disesuaikan. Nah, tahapan yang selanjutnya yaitu produksi, rigging animasi, dan pasca produk rendering dan ekspor, langsung ada implementasi. Nah, implementasi ini adalah evaluasi umpan balik mahasiswa atau siswa apakah media 3 dimensi ini membantu pemahaman, atau kan seandainya tidak memahami atau tidak dapat dipahami, ini bisa menggunakan untuk revisi pada periode tutorial berikutnya. Jadi, implementasi ini sesuai atau tidak dalam melakukan atau pemahaman dari para siswa. Nah, ini salah satu contohnya ya, misalnya Bapak Ibu ingin mengunggah film media 3 dimensi tentang apa gitu. Nah, kira-kira di akhir ini dengan MB sekian bisa diunggah nggak? Kalau misalnya bisa diunggah, berarti udah cukup sesuai dengan MB-nya. Tapi kalau misalnya lebih besar, berarti kan bisa diperkecil lagi, disesuaikan. Dan selanjutnya adalah ada prinsip komprehensif. Nah, ini Ibu-Ibu silahkan lihat pengertiannya dan berapa penting prinsip komprehensif ini. Jadi prinsip ini harus memastikan ya bahwa media ini 3 dimensi ini baik dari segala konten ataupun kemasan. Ya, jadi prinsip komprehensif ini memastikan juga bahwa ini udah memastikan media ini baik dari segi konten maupun kemasannya. Sini ada 3 ranah evaluasi komprehensif pada media 3 dimensi, yaitu ranah materi, ranah media, dan ranah pembelajaran. Adapun ada sub-aspeknya ini masing-masing ada akurasi ilmiah dari materi atau konten, relevansi dengan tujuan, kedalaman materi. Nah, dan di sini ada juga pertanyaan dari evaluasi, dari ranah, dan sub-aspeknya pertanyaannya seperti ini. Apakah subjek 3 dimensi ini merepresentasikan konsep yang benar atau tidak? Apakah media 3 dimensi ini mendukung pencapaian kompetensi dasar atau tidak dari segi materi dari ranah materinya? Terus dari kedalaman materinya, apakah materi yang disajikan cukup untuk mahasiswa belajar mandiri atau tidak? Gitu. Dan seterusnya. Kita persingkat ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa simak karena waktu kita tadi sudah terhambat 30 menit lebih ya, jadi saya percepat, nanti Bapak Ibu baca kembali di modulnya ya tentang materi ini. Di sini ada prinsip objektivitas, pengertiannya, dan mengapa penting dalam media 3 dimensi. Strategi dan implementasinya bisa Bapak Ibu pelajari lagi. Di sini saya hanya sekilas-sekilas aja, karena nanti kita, karena materi ini sebenarnya sudah ada ya Bapak Ibu di e-learning. Bapak Ibu tinggal membaca lagi dan memahaminya. Di sini saya hanya menampilkan referensi lain untuk ibu-ibu baca, supaya tidak hanya itu aja, tapi ada yang lain gitu. Jadi Bapak Ibu boleh mempelajarinya lagi. Sini saya hanya akan sekilas-sekilas aja, gambarannya seperti ini. Tuh ya. Nah,
di materi yang sudah diunggah Bapak Ibu, di situ ada yang namanya tujuan evaluasi. Nah, tujuan inilah yang harus eh, kita pelajari ya, supaya evaluasi media ini sesuai dengan tujuan evaluasi yang akan kita praktekkan gitu. Jadi mendeskripsikan kevalidan dan kepraktisan media itu harus kita rancang supaya sesuai dengan tujuan evaluasi media. Yang kedua, mengetahui dampak media terhadap keberhasilan, menentukan tindak lanjut dari penilaian, dan menentukan angka kemajuan berdasarkan hasil. Dan jadi tujuan evaluasi media ini seperti ini. Nah, kita tuh langsung ke tugas. Tadinya kita mau presentasi ya Bapak Ibu, presentasi dari media sederhana tugas 2. Tapi karena waktunya tidak memungkinkan, kita langsung ke materi selanjutnya. Nah, mungkin dari Bapak Ibu sebelum kita masuk ke tugas 3, ada yang mau mempresentasikan sebagai contoh satu tugas 2 ini? Gimana Bapak Ibu, ada yang mau sebelum kita masuk ke tugas 3? Karena kemarin kita rencananya seperti itu ya Bapak Ibu, saya menyampaikan materi dulu sekilas, terus nanti Bapak Ibu akan presentasi. Nah, sebelum kita masuk, apa kita mau langsung tugas 3 dibahas, setelah selesai baru Bapak Ibu melanjutkan untuk seperti rencana awal, yaitu masing-masing dari Bapak Ibu sesuai dengan waktu yang ada, kita manfaatkan presentasi. Seperti apa? Silahkan. Ada yang mau komen? Maaf Bu Zakia, izin Iya. ini. Untuk presentasinya apa tidak ditunjuk Ibu saja? Oh gitu, oke. Jadi gini, nanti saya tunjuk deh ya, siapa yang bersedia berarti saya tunjuk harus bersedia ya, gitu. Oke, ide bagus. Nah, ini saya jelasin tugas 3-nya dulu atau Ibu presentasi dulu nih, dengan waktu yang segini, Tugas 3 gitu. dulu Ibu. Tugas Oke, 3 tugas dulu 3 aja, dulu Bu. aja ya. Oke, kalau saya tekankan lagi, sekali lagi, kalau untuk materi yang tadi saya sampaikan, itu saya hanya menambah referensi dari ibu-ibu ya. Silahkan ibu-ibu pelajari materi-materi atau materi inisiasi yang ada di e-learning ya. Itu pemahaman ibu-ibu, referensi dari ibu-ibu dari berbagai macam buku, atau fokus ke buku modul yang ada di UT, silahkan ya. Jadi itu hanya referensi aja dari saya. Jadi saya hanya menyampaikan sekilas-sekilas saja. Oke, seperti yang sama-sama kita sepakati, kita langsung masuk ke tugas 3 aja. Tugas 3 ini dimulai dari 25 Mei ya, Ibu-ibu, sampai 8 Juni. Nah, tugas 3 ini pemanfaatan media sederhana 3 dimensi, instruksi tugas. Nah, di sini kemarin itu sebenarnya ibu-ibu tuh udah sangat kreatif ya, cuma mungkin kurang teliti dalam instruksi tugas. Nah, saya berharap di tugas 3 ini ibu-ibu lebih memperhatikan instruksi tugasnya gitu ya. Jadi instruksi tugas tugas 3 ini, rekan-rekan mahasiswa memanfaatkan atau gunakan media sederhana 3 dimensi yang telah Anda buat dalam sebuah kegiatan pembelajaran. Jadi kemarin Bapak Ibu di tugas 1 membuat sketsa seperti apa, membuat sketsa apa. Saya kasih contoh aja ya. Misalnya waktu di tugas 1 Bapak Ibu membuat sketsa jam dinding, ya kan. Nah, jam ini ibu-ibu bikin sketsanya pakai pensil, ukurannya berapa, dari sini ke sini berapa, ke atasnya berapa, tingginya berapa, lebarnya berapa. Nah, itu tugas 1, ya kan. Nah, tugas 2-nya, Bapak Ibu langsung merancang kan. Merancang hasil dari sketsa tersebut dibuat bentuk jam yang sebenarnya jam. Nah, gitu. Jadi, rekan-rekan mahasiswa ini memanfaatkan atau gunakan media sederhana 3 dimensi yang telah
ibu-ibu buat dalam sebuah kegiatan pembelajaran yang kemarin di tugas 1 dan 2. Nah, terus rancang sebuah skenario pembelajaran di mana media ini digunakan, kemudian didemonstrasikan. Jadi media yang kemarin sudah jadi, ya sketsa yang udah jadi itu digunakan untuk didemonstrasikan fungsinya apa, kegunaannya apa, gitu ya. Nah, setelah didemonstrasikan atau dipresentasikan, nah demonstrasi tersebut dan dianalisis efektivitas media dalam pembelajarannya. Kira-kira efektivitas nggak nih pembelajaran ini gitu ya tentang jam ini. Nah, itu fungsinya apa? Seperti itu ya. Instruksinya seperti itu. Jadi ibu-ibu itu nanti mendemonstrasikan fungsi dari jam tersebut. Kalau ini contoh aja ya Ibu ya. Dari jam tersebut itu Ibu didemonstrasikan tujuannya apa, bukan tujuan apa, manfaatnya atau fungsinya itu apa jam ini. Nanti dijelasin cara mengoperasikan jam ini seperti apa. Kalau jam 7, misalnya ke anak SD ya, yang kelas 1 atau anak TK. Kalau jam 7 berarti jarum pendeknya ada di jam 7, jarum panjangnya ada di jam 12. Seperti ini namanya jam 7 tepat. Nah, seperti itu mendemonstrasikannya. Fungsinya apa? Sehingga kita tahu jam, waktu, sekarang udah jam berapa, udah zuhur apa belum, udah asar apa belum. Nah, itu dijelaskan. Seperti itu. Nah, itu instruksinya. Sedangkan langkah-langkahnya adalah yang pertama, ibu-ibu merancang skenario pembelajaran, tentukan skenario di mana media 3 dimensi ibu-ibu akan digunakan. Jadi dirancang dulu. Ya, ditentukan dulu skenarionya. Kalau misalnya mau pakai yang tugas kemarin, ibu sebenarnya tinggal melanjutkan tugas 1, 2 aja ya. Tinggal melanjutkan dan dibuat skenario. Yang kedua, demonstrasikan penggunaan. Jadi, lakukan demonstrasi penggunaan media dalam skenario tersebut. Kegunaannya apa, Ibu-ibu? Sambil menerangkan. Jadi, bentuk media 3 dimensinya itu sudah ada ya, sudah bentuk bisa dilihat, bisa disentuh oleh anak-anak. Jadi memang Ibu-ibu sudah menyiapkan semuanya yang sudah jadi di tugas 3 ini, sudah jadi dan sudah ada bentuk fisiknya. Mereka juga bisa menyentuh, bisa menggunakannya, bisa putar-putar kalau misalnya jam itu ya, putar ke sini, kan bahan-bahannya itu udah ya, udah lewat di tugas 2 ya, tugas 2 dan tugas 2 bahan-bahannya udah. Berarti nanti jarumnya itu misalnya dari sedotan, nah sedotan ini bisa diputar ke kanan, ke kiri, di angka ini, seperti itu. Yang ketiga, demonstrasi dan presentasi. Rekam demonstrasi atau presentasikan secara langsung. Jadi jangan lupa Ibu memvideokan hasil presentasi itu, terus setelah divideokan, Ibu lihat yang tadi saya sampaikan ya, kira-kira MB-nya cukup nggak nih? Kalau misalnya MB-nya cukup, berarti pas, berapa menit nih durasinya. Kalau misalnya enggak, berarti kan kebesaran ya. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Kalau seperti itu, khawatir dari apa, sistem UT-nya itu tidak bisa membuka link ibu-ibu, sehingga, yang harusnya nilainya tinggi, bagus, karena link-nya tidak bisa dibuka, nilai ibu jadi drastis anjlok, gitu. Makanya tadi dijelaskan kan tentang implementasi, seperti apa gitu, bahwa evaluasi itu memang sangat penting. Jadi kita tidak hanya evaluasinya di akhir, jadi di pertama, di pertengahan, dan di akhir. Jangan sampai bikin aja di akhir, ibu-ibu eh, baru dievaluasi, aduh ternyata MB-nya terlalu besar, nggak bisa dibuka, nggak bisa dilihat. Nah, seperti itu. Jadi dari awal ibu-ibu udah mengantisipasi, dievaluasi lagi. Ini kira-kira 5 menit cukup nggak ya? 3 menit cukup nggak ya? Bisa dibuka nggak nih? Terlalu berat nggak? Terlalu besar nggak? Itu sangat sangat penting ya, supaya dipastikan link Bapak Ibu itu bisa dibuka sama UT ya, dengan bisa dibuka oleh pihak sistem UT. Sehingga Bapak Ibu nilainya maksimal gitu. Sayang banget kan udah capek-capek buat, linknya di-share, di tugas ternyata tidak bisa dibuka, gitu. Jadi, dokumentasi dan presentasi ini rekam demonstrasi atau presentasinya secara langsung.
ya. Jadi ibu-ibu memang langsung berinteraksi dengan anak-anak, ya. Dengan anak-anak, jadi boleh anak-anak juga menyentuh hasil, karya yang ibu buat itu. Mereka juga bisa mempraktekkan, diputar-putar, "Coba ibu mau tahu nih, kalau jam 8:08 seperti apa?" Nah, ibu-ibu sebelumnya sudah menjelaskan kan ke anak-anak, kalau lewat segini, jam panjang ada di sini, jam pendek ada di sini. Udah dijelasin secara detail sampai anak-anak paham. Terus habis itu anak-anak coba satu-satu ke depan untuk mempraktekkan, dan ibu kasih instruksi. Jam 3 coba, jam 3 tepat, jam 3 jarum panjang ada di mana, jarum pendek ada di mana. Nah, gitu. Jadi rekam. Nah, ibu merekam hasil demonstrasi itu secara langsung ya. Nah, terus yang terakhir adalah analisis dan refleksi seperti biasa. Analisis analisis efektivitas media dalam mendukung pembelajaran dan dikumpulkan umpan balik dari peserta. Jadi nanti ibu tanyakan, gimana kalian sudah ngerti, paham, cara menggunakan jam, sekarang sudah tahu. Coba sekarang jam 3:04 mana? Nah, gitu. Jadi benar-benar, harus dianalisis dan refleksinya itu memang sesudah acara ya, acara Ibu, merekam, itu benar-benar ditampilkan nantinya di tugas. Jadi bentuknya masih tugas tugas ya, selembar tugas, tapi di situ ada link video. Link video yang memang Ibu rekam pada saat Ibu, mendemonstrasikan, mendemonstrasikan atau mempresentasikan dari hasil, tugas yang sudah Ibu buat di tugas 1, tugas 2, dan sekarang didemonstrasikan tugas 3-nya. Seperti itu. Kira-kira dapat dipahami ibu-ibu? Iya, Ibu. Kalau sudah dipaham, Bu. Oke. Kalau dipaham, alhamdulillah, dan ini adalah pedoman penskoran. Jadi ibu-ibu juga harus memperhatikan aspek penilaian dan bobot serta kriteria penilaiannya. Nah, kalau untuk efektivitas penggunaan media itu memang bobotnya 30% yang harus diperhatikan kriteria penilaiannya apa. Media 3 dimensi digunakan secara efektif untuk mendukung pembelajaran dalam skenario yang dibuat. Jadi memang harus mendukung dan sesuai kebutuhan, kalau nggak butuh ya buat apa gitu. Jadi memang ibu-ibu tuh pengen, targetnya anak-anak tahu tentang jam, sehingga mereka pada saat nanti diberi jam sama orang tuanya, jam tangan, mereka tahu jam berapa sekarang, oh jam sekian, jam sekian. Nah itu target ibu-ibu kan, dalam menggunakan media 3 dimensi jam. Gitu. Ini efektif nggak untuk mendukung pembelajaran mereka nggak di bulan itu gitu. Terus yang ketiga, kejelasan demonstrasi itu skornya bobotnya 30%, kriteria penilaiannya adalah demonstrasi. Halo, Iya, Bu. sunscreen-nya ini ya, keluar ya? Iya, Bu, keluar. Oh, Ya, oke. Sudah muncul. oke. Di sini ada umpan balik dari peserta. Itu kira-kira siswa ini umpan balik dari peserta atau siswa dikumpulkan dan digunakan untuk evaluasi media. Itu skornya 10%, dan kehadiran pada sesi web 10%, partisipasi mahasiswa pada sesi bimbingan bersama tutor secara sinkronus ya. Nah, ini hadiran ibu-ibu saat ini itu 10% bobotnya ya. Diskusi juga ya, saya menekankan kembali ibu-ibu untuk aktif
dalam menjawab dan menjawab atau memberikan pendapat di diskusi. Oke, itu Bapak Ibu. Apakah ada yang mau ditanyakan terkait tugas 3? Saya, Bu. Ya, silakan Ibu.